Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu maaf dan kesejahteraan dalam agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. Ya Allah, semoga Engkau menutupi keburukanku dan amankanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, semoga Engkau jaga aku dari arah sampingku, dari arah belakangku, depanku, dan dari arah atasku, dan aku berlindung dengan keagungan-Mu dari tertiup keburukan dari bawahku, gempa bumi. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya akan kembali kepadanya. Ya Allah, berilah mereka semua pahala dalam musibah mereka dan gantilah dengan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita sudah memasuki puasa hari ke-12 puasa Ramadan. Allah menjadikan bagi kalian keimanan yang dapat merubah keburukan-keburukan menjadi kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda, dan mencatat bagi kalian setiap kebaikan 1000 kebaikan. Dan barusan kemarin tanggal 22 Maret tahun 2024, gempa telah dirasakan oleh warga di sejumlah daerah dengan skala 4,5 mmi, di mana getaran gempa dirasakan oleh hampir semua warga. Warga di Bawean, Jawa Timur merasakan gempa dengan skala intensitas 3,4 mmi dirasakan oleh banyak orang, terutama di dalam rumah. Adapun skala 2,3 mmi terasa seperti juga dirasakan oleh warga di Jepara, Lamongan, Surabaya, Kudus, Blora, Nganjuk, Pacitan, Tulung Agung, Madiun, Malang, Semarang, Yogyakarta, hingga Pekalongan. Bapak Ibu, kali ini mari kita tadabbur merenung tentang bencana alam yang barusan terjadi. Bencana alam pada saat ini memang terjadi karena perbuatan manusia yang semena-mena. Apabila melihat ayat-ayat Al-Quran bermacam-macam yang mengatur tindakan manusia agar tidak melakukan perbuatan semena-mena dan menjaga kelestarian lingkungan. Dan melestarikan lingkungan merupakan tanggung jawab manusia sebagai bagian dari suatu ekosistem yang dapat digali dari petunjuk Al-Quran yang telah diatur dalam surat Al-A'raf ayat 56, yaitu yang berbunyi, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." Kisah surat Al-A'raf ayat 56. Di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41-42 berbunyi, "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah
orang-orang yang mempersekutukan Allah. Kisah surat Ar-Rum ayat 41-42. Bapak Ibu, tadabbur kali ini mengajak kepada semua manusia, khususnya muslimin muslimat, untuk melestarikan alam. Karena ini yang terpenting dan dimulai dari diri sendiri, dimulai dari tempat tinggal kita, karena tempat tinggal kita itu adalah sumber rezeki ataupun sarana ubudiyah kepada Allah. Manusia di muka bumi sebagai khalifah berkewajiban menjaga keterseimbangan alam semesta yang Allah ciptakan. Faktor kerusakan lingkungan dikarenakan ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Contoh saja, diwujudkan dalam hidup yang bersih, tidak membuang sampah sembarangan, mendaur ulang sampah, dan menanam pepohonan untuk kelestarian hidup. Dan ini dimulai dari kesadaran diri sendiri. Al-Quran mencatat peristiwa gempa bumi yang terjadi di masa lalu. Ada 4 ayat Al-Quran yang mengungkapkan 2 kali kasus gempa bumi dalam kurun waktu berbeda di masa lampau yang meluluhlantakkan negeri dan umat yang ditimpanya. Tidak kurang dari kedahsyatan kasus gempa bumi yang terjadi seperti saat ini. Dalam Islam, gempa bumi dan fenomena alam lainnya dianggap sebagai ujian dari Allah. Umat Islam diyakinkan untuk merenungkan kebesaran dan kekuasaan Allah, serta mengambil pelajaran dari setiap peristiwa alam sebagai tanda kebesaran penciptaan Allah. Selain itu, kejadian alam tersebut juga dijadikan sebagai pengingat akan keterbatasan dan ketergantungan manusia terhadap kehendak Allah. Oleh karena itu, umat Islam diajarkan untuk selalu bersyukur, bertaubat, dan memperbaiki diri dalam menghadapi segala cobaan dan ujian kehidupan, termasuk gempa bumi yang barusan telah terjadi. Bapak Ibu, gempa bumi yang barusan telah terjadi adalah kehendak Allah. Allah telah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Bapak, Ibu, ada beberapa hikmah yang bisa diambil dari musibah yang barusan terjadi. 1. Musibah terjadi karena ulah manusia. Musibah terjadi karena dosa dan perbuatan buruk manusia. Ini sudah tertulis dalam kisah surat Asy-Syura ayat 30 yang berbunyi, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Ayat ini ditutup dengan satu ketegasan bahwa Allah mengampuni sebagian besar dari kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh hambanya, sebagai satu rahmat besar yang dikaruniakan Allah kepada hambanya. Sebab kalau tidak, niscaya manusia akan dihancurkan sesuai dengan timbunan dosa yang telah diperbuat mereka. Allah menerangkan apa yang menimpa manusia, baik kenikmatan di dunia maupun siksa, adalah qada dan qadar sesuai dari kehendak Allah. Ayat ini ditutup dengan satu ketegasan bahwa Allah mengampuni sebagian dari kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh hambanya. Dalam kisah surat At-Taghabun ayat 11 telah berbunyi, tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bapak Ibu, musibah bertujuan untuk menempa manusia agar lebih kuat lagi ketika diberi ujian.
Manusia tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Justru musibah hendaknya menjadikan kita lebih mendekatkan diri kepadanya. Kasus gempa bumi ini bukan terjadi sekali ini saja, melainkan juga beberapa kali sudah terjadi di masa yang lampau ataupun di masa yang akan datang. Pengetahuan ini membuka peluang kepada manusia untuk meningkatkan kehati-hatian dan bahkan mendeteksi saat-saat akan terjadinya gempa sebagai upaya menghindari bahaya yang lebih fatal. Demikian yang saya sampaikan tentang renungan Ramadan tentang gempa bumi hari ini. Tetaplah di channel Farudin Muiswatin Peraisan. Terima kasih.